Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Islamiyati, kelas C6, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Angkatan 2017, Universitas Muslim Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan PPT kelompok saya yang membahas tentang SP2TP. SP2TP sendiri adalah singkatan dari Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas. Menurut Depkes 1992, pengertian SP2TP yaitu yang pertama, kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan di puskesmas termasuk puskesmas pembantu. Yang kedua, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan, berintegrasi, dan mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, terpadu merupakan gabungan dari berbagai macam kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas untuk menghindari adanya pencatatan dan pelaporan lain yang memberatkan beban kerja petugas puskesmas. Ruang lingkup SP2TP yaitu yang pertama, dilakukan oleh semua puskesmas, termasuk puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Pencatatan pelaporan mencakup data umum dan demografi, data ketenagakerjaan di puskesmas, data sarana yang dimiliki oleh puskesmas, data kegiatan puskesmas, baik dalam gedung maupun di luar gedung. Yang ketiga, pelaporan dilakukan secara periodik, baik bulanan, tribulan, semester, maupun tahunan. Tujuan dari SP2TP sendiri adalah yang pertama, tujuan umum, meningkatkan kualitas manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal dan informasi lain yang menunjang. Tujuan khususnya yang pertama, sebagai dasar penyusun perencanaan tingkat puskesmas. Yang kedua, sebagai dasar penyusun rencana pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas. Yang ketiga, sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas. Yang keempat, untuk mengatasi berbagai kegiatan hambatan pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas. Adapun manfaat dari SP2TP sendiri, yang pertama adalah memudahkan dalam mengelola informasi di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Memudahkan dalam memperoleh data untuk perencanaan. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pembinaan tenaga kesehatan. Yang keempat, memudahkan dalam melakukan evaluasi hasil. Jenis-jenis pencatatan SP2TP yaitu yang pertama, pencatatan dibuat dalam gedung puskesmas. Yang kedua, pencatatan yang dilakukan di luar gedung puskesmas. Pengelolaan catatan. Dalam membantu proses pengelolaan dilakukan menggunakan formulir standar yang ditetapkan SP2TP sebagai berikut. Yang pertama, rekam kesehatan keluarga atau yang biasa disingkat RKK. Yang kedua, kartu rawat jalan. Yang ketiga, kartu indeks penyakit. Yang keempat, kartu ibu. Yang kelima, kartu anak. Yang keenam, KMS balita atau anak sekolah. Yang ketujuh, KMS ibu hamil. Yang ke-8, KMS usia lanjut. Dan yang terakhir, register. Jenis-jenis pelaporan SP2TP. Yang pertama, laporan harian untuk melaporkan kejadian luar biasa atau penyakit tertentu. Yang kedua, laporan mingguan untuk melaporkan kegiatan penyakit yang sedang ditanggulangi. Yang ketiga, laporan bulanan untuk melaporkan kegiatan rutin program. Laporan jenis ini ada 4 jenis, yaitu pertama, LB2 berisi data kesakitan, LB2 berisi data kematian, LB3 berisi data program, gizi, KIA, KB, dan lain-lain. LB4 berisi data obat-obatan.
Bentuk formulir laporan. Yang pertama, untuk formulir LB, untuk data kesakitan dan obat dengan LPLPO. Formulir LT untuk data kegiatan, formulir LS untuk data sarana, kegiatan, dan kematian, LB1 untuk laporan data kesakitan. Laporan data kesakitannya ada dua, yaitu yang pertama kasus lama dan kasus baru. Bentuk lain formulir laporan yaitu LB2, laporan data kematian tidak dipakai, laporan obat-obatan, atau LPLPO. LB3, gizi, laporan tentang gizi, KB, imunisasi, KIA, pengamatan penyakit menular seperti diare, malaria, DBD, TB, paru, kusta, ISPA, rabies, dan lain-lain. Yang ketujuh itu ada LB4 atau data obat-obatan. Yang ke-8 LT atau laporan kegiatan puskesmas triwulan atau selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Yang ke-9 laporan data dasar puskesmas. Mekanisme pencatatan dan pelaporan. Laporan bulanan, sentinel atau biasa disebut LB1S, laporan bulanan sentinel, LB2S. Dalam laporan ini membuat data KIA, gizi, tetanus, neonatorum, dan penyakit akibat kerja. Laporan bulanan data kesakitan atau LB1, data obat-obatan LB2, data kegiatan gizi, KIA, KB, dan lain-lain. Untuk laporan tahunan, data dasar puskesmas atau LT1, data kepegawaian atau LT2, data peralatan atau LT3. Alur pelaporan. Laporan triwulan, hasil data atau rekapitulasi LB1. Yang kedua, hasil entry data atau rekapitulasi LB2. Yang ketiga, hasil entry data atau rekapitulasi LB3. Yang keempat, hasil entry data atau dari rekapitulasi LP4. Yang kedua, laporan tahunan, hasil entry data dari rekapitulasi LP1. Yang kedua, dilanjut dengan rekapitulasi LP2, dilanjut dengan rekapitulasi LP3. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.